Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah kabar berita yang sangat-sangat menggembirakan datang dari kota Solo, di mana gerombolan peneliti abal-abal, peneliti gadungan Roy Suryo CS, dan juga para gerombolan pembenci keluarga Pak Jokowi rencananya itu kan mau membuat sebuah kegiatan yang bernama Mimbar Rakyat. Dan kalau kita lihat, nama acaranya itu keren banget teman-teman. Memperingati 97 tahun Sumpah Pemuda. Tapi isinya apa? Makzulkan Gibran, adili Jokowi. Aduh, mau menipu rakyat kalian ya. Tapi untungnya warga Solo sudah sangat cerdas teman-teman. Di mana para warga akhirnya membubarkan dan mengusir gerombolan pembenci ini dan tidak membuat kegiatan di kampung mereka. Ini kan konyol. Orang-orang ini bukan warga Solo, bukan masyarakat dari Solo. Tapi kok bisa-bisanya mau membuat kegiatan yang isinya ujaran kebencian, pencemaran nama baik, penyebaran propaganda. Kalian mau? Kalian mau merusak nama kampung orang? Kalau mau membuat kegiatan, bikin di kampung kalian sana. Jangan merusak kampung orang. Nanti kita simak teman-teman videonya ya. Seperti apa prosesi warga membubarkan mereka. Bagaimana gerombolan ini curhat dibubarkan. Waduh, lagi-lagi curhat ya kan. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya hanya sedikit menambahi bahwa kejadian tadi sebetulnya saya merasa kasihan pada mereka yang tadi menghalangi kami semua. Kamu yang kasihan. Karena mereka tidak tahu. Mereka hanya orang dibayar 50.000 dan nasi bungkus. Dibayar. Jadi kasihan sekali. Sangat kasihan. Dia tidak tahu bahwa anak cucu mereka sudah terberangus oleh kelompok geng Jokowi. Jangan geng Solo, saya tidak boleh. Saya adalah Solo. Adalah geng Jokowi. Saya merasa tidak terima kalau mengatakan geng Solo. Pak, karena kami adalah geng Solo. Pulang sana Pak, tidur. Jadi geng Jokowi, mari kita bilang. Nah, itulah yang saya katakan. Pak, perbanyak amal ibadah di dalam konferensi ini kepada Prabowo Subianto. Anda jangan merasa utang budi kepada Jokowi. Mudah-mudahan sampai pada Prabowo Subianto. Saya mendukung Anda sejak tahun 2009. Karena apa? Anda sebetulnya sudah menjadi presiden tahun 2014, menang. Karena ditipu oleh Jokowi. Tahun 2012 menang karena ditipu oleh Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon dengan hormat Prabowo Subianto agar tidak merasa utang budi kepada Joko Widodo. Sekali lagi, makjulkan fufu fapa. Terima kasih. Pulang aja Pak, pulang tidur sana Pak. Tadi ada beberapa warga yang mengaku warga, sekelompok orang yang mengaku warga, menutup akses jalan dan menghalangi untuk kami masuk ke daerah situ. Ya, karena bukan kampung kau masalahnya. Dan sepertinya sulit untuk dikendalikan, maka kami tidak jadi datang ke lokasi tersebut. Diusir kau kan? Jadi kami memohon maaf kepada seluruh rakyat Solo yang ingin menyaksikan mimbar bebas tersebut. Nggak ada yang mau, nggak ada. Tidak bisa melaksanakan karena sekelompok orang yang menghalangi jalan tadi. Itu warga Solo juga yang bubarkan kalian. Kami juga ingin mengundang supaya tidak patah semangat. Kami besok akan adakan acara di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo di jam 12.30 setelah zuhur. Di Gedung Umat Islam ada mimbar rakyat. Bubarkan aja lagi. Ini adalah suara hati nurani warga masyarakat Sawahan bahwa kampung kami adem ayem, jangan dibuat ontran-ontran. Kami tolak acara politisasi di desa kami. Keren banget warga, keren. Bahwa kegiatan-kegiatan yang berbau provokatif, desa Sawahan siap untuk menolak kegiatan-kegiatan yang bersifat provokatif, keren, yang berbau, yang memecah belah rakyat Indonesia
apalagi kegiatan itu yang diselenggarakan ada di Desa Sawahan. Kita setuju menolak? Setuju! Setuju, Pak. Keren. Setuju menolak? Setuju, Pak. Setuju. Ini adalah kawan jalan ini. Nah, niki asli warga setempat. Ya lagi ya kan? Melakukan kegiatan mimbar rakyat. Karena warga setempat juga merasa resah dengan kegiatan itu. Betul. Sehingga ikut andil dalam penolakan kegiatan mimbar rakyat. Emang cuma mau bikin rusuh kampung orang ya kan? Sekian, terima kasih. Ini tanggal 27 Oktober 2025. Oh, ini lokasinya nih, lokasi tempat mereka mau bikin kegiatan. Di kampung-kampung ya kan? Apa coba motivasi mereka ini masuk ke kampung-kampung? Emang mau menyebarkan propaganda orang-orang ini loh. Boyolali menindaklanjuti laporan warga Desa Sawahan perihal penolakan mimbar bebas oleh Rumah Juang Pro Demokrasi yang diketahui oleh Bapak Suroto yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2025 yang akan dilaksanakan di Dukuh Karangmojo RT 5 RW 5 Desa Sawahan Kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolali Maka. Dengan ini kami selaku pemerintah Desa Sawahan memohon kepada Muspida Kabupaten Boyolali untuk bisa menghentikan acara tersebut dikarenakan dikhawatirkan bisa memecah belah kerukunan dan persatuan di antara warga. Demikian betul, Pak. Nah, ini pendukung Prabowo Gibran. Jelas untuk penolakannya ini sudah kami lakukan. Ini sejak kemarin. Sekitar 100 orang lebih. Dalam arti kegiatan ini berbau provokatif dan pecah belah rakyat di bawah. Nah, sehingga gerakan kami, penolakan kami atas nama warga masyarakat Desa Sawahan menolak kegiatan ini karena bikin ricuh dan bikin bersifat dan berbau provokatif. Betul, betul. Sendiri Mas tahu apa ini, Mas? Setahu Mas? Yang setahu saya ini adalah dari gerakan orang-orang yang sakit hati terhadap apa yang mereka yang jelas adalah untuk berkaitan dengan kegiatan ini adalah untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Karena apa? Yang nama pemilihan ini sudah sah dipilih oleh rakyat, kenapa harus dimaksudkan? Betul. Terkait dengan kegiatan aliansi masyarakat melakukan pro demokrasi, memang mau mengadakan kegiatan di sini, namun ada penolakan dari warga masyarakat, yang mana warga masyarakat ini sangat ada yang menggerinda ya kan? Jadi sifatnya kami dari kepolisian Polres Boyolali bersama Polsek Ngeplak melaksanakan kegiatan pengamanan supaya tidak terjadi gesekan baik peserta maupun warga masyarakat sekitar Sawahan. Ya. Ada berapa anggota yang diterjunkan kan hari ini mungkin? Untuk personel dari Polres Boyolali melaksanakan pengamanan kurang lebih sekitar 80 personel. Keren warga ya, sudah keren. Emang orang-orang ini bikin rusuh aja kerjanya.
kan. Apa cuma motivasinya mereka ini? Di kampung-kampung loh. Ini memang mau meracuni pikiran masyarakat dari kampung-kampung nih mereka nih. Di tanah dijual lagi ya kan. Kegiatannya di tanah dijual. Aduh. Makin gak jelas emang orang-orang ini teman-teman. Bisa-bisanya loh dia bikin kegiatan di kampung. Tapi hari ini tanggal 28 mereka itu ada kegiatan di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo teman-teman. Ya itu acara puncak mereka ya, memperingati, katanya sih memperingati Sumpah Pemuda. Tapi lagi-lagi isinya ya sama aja, adili Mas Wapres Gibran dan juga maksulkan Mas Wapres Gibran, adili Pak Jokowi. Nah itu aja tuh isi kegiatannya, nggak ada lagi yang lain. Casingnya aja tuh memperingati Sumpah Pemuda. Padahal aduh emang nggak jelas teman-teman. Acaranya tuh apa ya, mungkin ya seperti kata warga tadi, berisi provokatif, ujaran kebencian, mau memecah belah bangsa. Prabowo Gibran itu sudah dipilih rakyat loh, sudah dipilih rakyat. Masa ya Mas Wapres Gibran mau dimaksulkan lagi? Ini kan kocak orang-orang ini. Nah coba lihat tuh, tanah dijual loh lokasi kegiatannya. Aduh, bisa-bisanya bikin kegiatan di tempat-tempat begini. Tapi kabarnya sih mereka pindah ke salah satu warung makan teman-teman. Akhirnya pindah di warung makan. Emang orang-orang ini memang tidak pernah direstui oleh alam gitu ya kan untuk membuat kegiatan. Selalu saja dihalang-halangi. Karena ya orang sudah tahu, orang sudah lihat. Orang lihat di YouTube, orang lihat di TikTok, orang lihat di media sosial. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sebarkan, narasi-narasinya seperti apa, orang sudah tahu, sudah paham. Jadi warga ini nggak bisa dibodoh-bodohi lagi. Ditambah lagi tadi ada orang tua itu yang ngomong katanya dibayar. Aduh, masa dibayar seperti ini sih? Ini warga loh. Ini jelas-jelas warga yang menolak. Gibran itu jelas tidak mencerminkan sifat anak muda. Loh. Gimana? Sudah setahun. Ya kita lihat, kita evaluasi. Gibran tuh hanya mendapat skor dari Selios loh ini ya, 3 dari 10. Oh udah ya, 3 dari 10. Oke, karena itu wartawan sudah datang, jadi udah jelas ya. Kita pindah lokasi dan setelah kita lokasi ya kan. Jadi Gibran harus segera dimaksulkan. Nah isi kegiatannya begini, gimana nggak dibubarin kau? Teman-teman media. Sentana Channel, Sentana TV. Ya. Apalagi? Ya. Apalagi? Hoi, apalagi? Mainstreamnya banyak. Oke, Bang. Sampai jumpa pada saat pemaksulan. Mampus kalau dibubarkan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian nih? Gimana menurut kalian aksi warga, aksi masyarakat yang akhirnya membubarkan acara mereka, yang membubarkan kegiatan mereka, yang ingin menyebarkan propaganda, ingin mengadu domba masyarakat, isinya provokatif, mau mengadili Pak Jokowi, mau memaksulkan Mas Wapres Gibran. Ini kan konyol, acaranya memperingati Sumpah Pemuda. Waduh, keren kali acaranya. Tapi isinya, aduh, nggak banget deh. Ya ditambah mereka ini kan bukan warga Solo, bukan warga Boyolali, tapi mau membuat kegiatan di kampung orang, di desa orang, kan kocak. Bikin dong di depan rumah kau Roy Suryo, bikin di depan rumah kau Rismon Sentana tuh, bikin sana di Medan. Berani nggak kalian? Jangan di kampung orang kau bikin rusuh, jangan di kampung orang kau bikin kacau begitu. Pantas kau dibubarkan. Aduh, bikin kegiatan omon-omon, aduh. Duit dari Bohir udah cair kah? Dan hari ini teman-teman, hari ini tanggal 28, mereka tuh puncak acaranya di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo. Nah, di situ mereka mau membuat mimbar rakyat, mimbar omon-omon. Mimbar rakyat, tapi rakyatnya mereka-mereka aja tuh. Yang hadir ya nenek-nenek, kakek-kakek ompong kayak tadi ya kan. Aduh kakek pulanglah sana tidur ya kan. Ngomong cucu ya kan, main sama cucu, nikmati hari tua. Jangan pula kau ikut-ikut sama Roy Suryo CS yang pengangguran, gak ada kerjaan, nyari duit dari menyerang Jokowi. Jangan kau ikuti mereka, bahaya, itu sesat dan menyesatkan mereka ini. Jangan kau mau diajak-ajak oleh kelompok-kelompok ini.
Terus tadi dibilang, Pak Prabowo, saya mendukung Anda dari tahun 2009. Harusnya Bapak udah jadi presiden 2014. Tapi Anda dikibulin sama Pak Jokowi. Anda harusnya udah jadi presiden di tahun 2019. Tapi lagi-lagi Anda, aduh, udahlah nggak usah ngomong-ngomong begitu. Pak Prabowo kalah pilpres karena didukung kalian. Karena didukung kalian, gerombolan-gerombolan gak jelas. Itu alasannya. Gerombolan yang hanya taunya bikin rusuh. Makanya Pak Prabowo kalah mulu. Amin Rais lah di situ. Dan Ende gengnya lah di situ. Ada FPI di situ, ada Hizbut Tahrir di situ. Itu makanya kenapa Pak Prabowo kalah. Giliran Pak Prabowo menyingkirkan kalian benalu-benalu ini dan gabung fusion bareng dengan Pak Jokowi, baru beliau menang. Itu faktanya yang terjadi, realitanya itu yang terjadi. Anies, kalian kemarin dukung Anies kan di tahun 2024. Anies, kalian dukung Anies kan, kalah lagi kan? Ya itu buktinya kalian ini memang biang kekalahan orang-orang. Udahlah, nggak usah merasa paling superior. Aduh, kalian ini nggak ada apa-apanya. Udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.